mereka berprinsip dan berkeyakinan bahwa dengan meminjamkan, mereka hanya dapat balasan sejumlah pinjaman itu, sedangkan dengan memberikan mereka akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Sesuai dengan janji dan karunia Allah, pemahaman serupa ini pada lembaga keuangan khas kafir sama sekali tidak ada, di mana karena ukuran dan cara kerjanya, mereka bisa jadi sangat kejam pada orang-orang yang sangat pantas untuk dikasihani. Penyebabnya sederhana, karena pihak peminjam tidak pernah bertemu dengan pihak yang meminjamkan. Para wakil lembaga keuangan kafir selalu dalam keadaan untuk mengatakan bahwa seandainya mereka dapat menolong tentu mereka akan bersedia. Tapi sayang peraturan adalah peraturan, dan para wakil itu terikat oleh peraturan perusahaan dan perjanjian kerjanya. Hampir semua transaksi dilangsungkan via komputer. Dan karena kebanyakan komputer kafir tidak diprogram untuk bisa berbelas kasih, karena para pembuat programnya pun tidak bisa berbelas kasih, maka sepantasnya prosedur hukum langsung diberlakukan tanpa belas kasih maupun pertimbangan yang mendalam. Walaupun perusahaan asuransi utamanya menggeluti hal perlindungan produk yang telah dimiliki, yaitu dengan menyepakati membayar ganti rugi bila produk itu hilang atau rusak dalam keadaan dan kondisi yang telah dirinci sebelumnya, tentunya dengan syarat sang pemilik produk bersedia membayar premi sepanjang periode asuransi. Perusahaan asuransi juga berperan besar dalam klaim-klaim kecelakaan pribadi dan kecelakaan fatal. Karena perusahaan asuransi semata-mata bermaksud bisnis, maka jumlah dana yang disiapkan untuk mengganti beraneka klaim pun telah dihitung dengan amat cermatnya, sehingga walaupun seluruh dana tersebut dikeluarkan, perusahaan asuransi tetap akan mendapat keuntungan. Dan seandainya mereka ada kesempatan untuk membayar klaim dalam jumlah yang lebih sedikit dari seharusnya, pasti mereka akan mencobanya. Ini berarti bahwa banyak klaim yang dijadikan bulan-bulanan peradilan, karena hanya dengan adanya beragam laporan hasil berbagai pakar. Dan dengan adanya para pengacara sewan, guna bertawar-menawar melalui surat menyurat maupun untuk memberi masukan kepada kedua belah pihak mengenai nilai klaim yang kira-kira akan diputuskan oleh hakim ketika perkaranya diajukan ke pengadilan. Maka barulah bisa ada kejelasan mengenai seberapa besar sih nilai klaim yang bisa diharapkan. Pola kegiatan seperti ini adalah lagi-lagi sebuah bukti nyata tentang bagaimana sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, menciptakan kesibukan-kesibukannya sendiri dalam rangka mencari keuntungan. Proses hukum perdata kafir adalah serupa dengan proses hukum pidana kafir, mencari uang dari musibah orang lain, misalnya, seseorang yang patah lengan ketika bekerja, karena dia terpaksa menggunakan tangga yang rusak, tidak akan mendapatkan sepeserpun kompensasi atas kecelakaannya. Sebelum adanya keputusan pengadilan kecuali jika tercapai kesepakatan di luar sidang yang harus melibatkan perusahaan asuransi, penasihat hukum, para pengacara, dan para pakar medis. Dalam kasus yang sesederhana ini, jumlah semua ongkos-ongkos keterlibatan aneka perangkat tersebut akan jauh melebihi biaya ganti rugi yang akhirnya diterima korban. Hakikat dari semua ini adalah bahwa pola kegiatan itu bukan untuk keuntungan si korban. Sesungguhnya semua itu untuk keuntungan para pakar, yang konon jika tanpa bantuan mereka si korban tidak akan mendapatkan sepeser pun. Inilah kunci sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Begitu para pakar penguasa sistemnya telah meyakinkan mayoritas masyarakat untuk bergantung pada layanan mereka, maka mapanlah jabatan, pendapatan dan kelestarian sistem-sistem para pakar itu. Masyarakat muslim tidak memerlukan para pakar seperti itu. Jika terjadi musibah pada suatu harta, hidup atau tubuh seseorang, para warganya akan saling menolong, dan bila diperlukan, uang bisa disalurkan dari Bait al-Mal. Bagi seorang muslim, Allah hanya mewajibkan pajak berupa zakat 2,5% dari modal maupun pendapatan di atas jumlah tertentu dan tidak terpakai setidaknya selama setahun. Ini berarti zakat dikenakan pada harta yang tidak dipakai untuk keperluan sehari-hari. Pajak 2,5% dari barang dagangan di atas jumlah tertentu dan tersimpan setidaknya selama setahun. Pajak 10% dari pertanian yang berpengairan alami yang dibayarkan dalam bentuk 1/10 jumlah hasil panennya, atau pajak 5% dari pertanian yang berpengairan buatan yang dibayarkan dalam bentuk 1/20 jumlah hasil panennya. Pajak sebagian kecil dari ternak apapun di atas jumlah tertentu, dan pajak 2,5% dari nilai segala mineral dan hasil pertambangan. Ada pula zakat fitrah yang wajib dibayarkan setiap warga muslim pada akhir Ramadan,
yaitu bulan Komariah di mana setiap muslim dewasa yang sehat berpuasa dari fajar hingga maghrib, yaitu sejumlah 2 mud makanan pokok lokal biasanya gandum atau buah kering, dan yang terakhir. Bila seorang muslim menemukan harta terpendam, dia wajib membayar zakat 20%, seluruh pajak-pajak tersebut dibayarkan ke Baitul Mal. Karena jalan Islam berakar pada berbagai, secepat Baitul Mal terisi, maka masyarakat Islam sejati pasti akan langsung menyalurkannya kepada mereka yang berhak, dan karena pajak-pajak tersebut dikumpulkan pada waktu-waktu yang beragam sepanjang tahun, akibatnya Baitul Mal akan lestari terisi, tersalurkan dan diisi lagi. Pajak-pajak ini sangat sederhana, sehingga dapat dipahami oleh orang yang buta huruf sekalipun, maka itulah tidak diperlukan pakar untuk menerangkan dan menerapkannya. Terdapat 2 macam pajak lain yang juga sederhana bagi non-muslim, pajak jizyah yang wajib dibayar oleh setiap pria dewasa dari para ahlul zimmah, yaitu non-muslim yang hidup di bawah peraturan dan perlindungan muslim, jumlahnya per kepala, yang mana bisa dikurangi bila nyata tak mampu, adalah 4 dinar emas atau 40 dirham perak per tahun. Pada saat buku ini ditulis, jumlah ini kira-kira setara 200 pound sterling atau 300 dolar Amerika. Dengan membayar jizyah, para ahlul zimmah tidak perlu ikut berperang bila masyarakat muslim tersebut diserang, dan ketika terjadi peperangan mereka berhak dilindungi muslimin. Pajak lainnya adalah 10% atas impor barang yang masuk ke daerah muslim, dikenakan hanya kepada pedagang non-muslim. Kesederhanaan paripurna pajak-pajak muslim berarti semuanya mudah dikumpulkan. Oleh karena itu tidak perlu ada satupun kegiatan sia-sia sebagaimana yang direkayasa undang-undang pajak kafir yang begitu rumit dan begitu menindas hingga membutuhkan adanya para pakar untuk dapat menguraikannya dan untuk menemukan celah-celah untuk berkelit dan menghindarinya. Dan diperlukan birokrasi yang berbelit-belit untuk pengumpulannya dan tentunya menyibukkan yang berwenang dengan pekerjaan menangkap para pelanggar pajak yang memberikan bisnis-bisnis tambahan kepada sistem hukum kafir yang menanganinya karena pajak-pajak muslim begitu rendah. Maka hampir semua orang bisa membayarnya, terutama karena pajak itu hanya wajib dikeluarkan dari apa yang nyata sudah dimiliki, dan bukan dari apa yang mungkin diterima seseorang selama setahun. Contohnya, seorang muslim yang memiliki pendapatan per tahun 1 juta pound atau dolar, tidak berarti wajib membayar zakat dari jumlah itu, bila belum tersimpan sampai setahun atau lebih. Cukup jelaslah bahwa selain mengatur masyarakat, perhatian utama sistem hukum kafir adalah mencari uang dan menciptakan keadaan-keadaan yang bisa menghasilkan uang, bukan menciptakan keadilan. Akibatnya hasil akhir dari cukup banyak perkara tidak bergantung pada bukti-bukti atau manfaat suatu perkara, melainkan bergantung pada siapa yang membayar biaya-biayanya. Artinya, terdapat 2 macam hukum, untuk si kaya dan untuk si miskin. Artinya sistem hukum kafir mengistimewakan mereka yang mengatur sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, dengan mengorbankan mereka yang diperbudak sistem itu. Banyaknya keuntungan yang bisa diraup digandakan dengan adanya berbagai penangguhan, karena mesin sistem hukum kafir melibatkan begitu banyak birokrasi. Penangguhan-penangguhan ini sebenarnya merugikan tertuduh maupun penggugat, karena bisa saja putusan peradilan atas perkara itu menjadi semakin tak berkepastian, karena peristiwanya semakin tidak segar dalam ingatan orang-orang. Adapun bagi mereka yang terlibat dalam perkara itu, yaitu para perangkat peradilan, bertambah penangguhan berarti bertambah pemasukan. Sistem hukum kafir adalah jantungnya sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Sistem ini menciptakan kerja-kerjanya sendiri, diberi pekerjaan, karena cara kerjanya sistem produsen konsumen, sembari menghasilkan uang yang luar biasa banyaknya dari pekerjaan-pekerjaan tersebut, sambil memelihara status quo. Yang akan menjamin pekerjaan-pekerjaan terus mengalir. Yang bisa kecipratan untung dari cara kerja itu, hanyalah mereka yang mengetahui cara kerja sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, dan mereka yang mengendalikannya, semua orang lain kalah, setidaknya dalam kerangka keuangan. Ini tentu saja analisa akhir keberhasilan atau kegagalan hanya dapat diukur dalam kerangka apakah Anda pada kehidupan setelah mati ke taman atau ke HP. Jika seseorang memandang sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, dengan cara pandang Qur'ani, maka jelaslah para penguasa kafir yang menyangka mereka telah mendapatkan segalanya di dunia ini akan amat terbelalak di kehidupan setelah mati. Maka kutipan di bawah ini
Dari sebuah surat yang ditulis oleh Bancroft Silk Protest cabang London, tertanggal 25 Juni tahun 1863, kepada Banki Klehrimer, Morton and Vandergool di New York, yang pernah dikutip juga oleh Ezra Pound dalam tulisan-tulisannya, dan dapat menerangkan sedikit sifat dan identitas gunung es perlembagaan riba yang kini sudah sangat dalam pengaruhnya pada ciri-ciri dan mutu kehidupan abad ke-20. Memiliki ketepatan yang terbatas bila dipandang dari sudut kafir, dan sama sekali tak ada benarnya bila dipandang dari sudut Quran. Bagi sebagian kecil yang memahami sistemnya, akan sangat tertarik pada keuntungan-keuntungannya atau sangat bergantung kepada bantuan-bantuannya, sehingga tidak akan ada oposisi dari mereka. Sementara di sisi lain, sebagian besar halayak dayang otaknya tidak mampu memahami keuntungan dahsyat dari banyaknya modal yang bisa dihimpun melalui sistem itu, akan menanggung beban ini tanpa keluhan, dan mungkin bahkan tanpa pernah curiga bahwa sistem ini mengancam kepentingan-kepentingan mereka. Harus ditekankan bahwa jalan hidup kenabian adalah kebalikan sempurna dari sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Kufur menciptakan kerumitan, Islam mewujudkan kesederhanaan. Pada masyarakat muslim mutlak tidak ada lembaga-lembaga dan badan-badan para pakar yang hidup dan kelestariannya bergantung pada penciptaan kerja untuk mereka sendiri dengan menjadi lintah atas musibah orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kita adalah masyarakat buta huruf. Kita tidak menulis dan menghitung." Transaksi antar manusia di masyarakat muslim berpijak pada saling percaya dan bukan berpijak pada keabsahan hukum palsu yang memerlukan aneka persuratan. Quran dan Sunnah mengandung seluruh petunjuk yang diperlukan oleh satu pribadi maupun kelompok, di mana terjadi perselisihan. Maka dapat diselesaikan dengan mengacu pada kandungan Quran dan hadits dan tidak perlu mengacu pada keputusan-keputusan manusia atas kejadian serupa dari masa lampau, ataupun mengacu pada undang-undang dan peraturan yang rumit, semrawut dan berubah-ubah. Benar bahwa ada mereka yang mencoba untuk mencipta sistem hukum berdasar pada sistem hukum kafir dari sebagian ajaran Islam. Namun, mereka tidak bisa diakui sebagai Muslim dan harus diabaikan. Mereka hanyalah salah satu bukti dari sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa akan ada mereka yang atas nama Islam membuntuti contoh para pendahulunya, artinya Yahudi dan Kristen, lebih cepat daripada kadal kabur ke liangnya, yaitu dengan mengurangi atau membuang petunjuk yang telah dihantar oleh nabi mereka. Hakikat dari masyarakat muslim sejati adalah sedemikian rupa, bahwa di sana tidak ada proses produsen konsumen, karena muslim paham bahwa dia tidak diciptakan untuk maksud itu, bahwa di sana tidak ada sistem pendidikan semacam yang dilangsungkan sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Karena muslim tidak perlu dikondisikan dan diperas, karena dasar masyarakat muslim adalah pengabdian kepada Allah dan bukan pada pemerasan kepada orang lain. Dan juga bahwa pengetahuan yang dimiliki muslim adalah pengetahuan yang pasti, yang berasal dari Quran dan hadits, langsung dari Allah dan Rasul-Nya, dan bukannya informasi-informasi tebakan dan sia-sia yang disalurkan besar-besaran oleh sistem pendidikan kafir, bahwa di sana tidak ada sistem medis. Karena muslim sehat berkat cara hidupnya yang benar. Dan bila sakit, mereka menggunakan bentuk penyembuhan yang berbeda dengan yang dilangsungkan di sistem medis kafir, bahwa di sana tidak ada sistem hukum, karena petunjuk di Quran dan hadits sudah lengkap dan tetap, tak perlu diubah atau ditambah. Dan karena siapapun dapat mengikutinya tanpa perlu pakar untuk menguraikannya, dan karena petunjuk itu hanya dapat diikuti bila diterima dengan sukarela, dan bukan dengan dipaksakan atas orang lain. Bahwa di sana tidak ada sistem keuangan yang beroperasi berpijak pada penerapan bunga, karena bukan saja itu dilarang Allah, tapi juga karena perekonomian muslim berpijak pada kemurahan dan kedermawanan, dan bukan pada kelicikan dan penimbunan. Pada masyarakat muslim sejati, tidak ada lembaga-lembaga yang tak berwajah. Di sana tidak ada bank serupa bank yang kita kenal kini, tidak ada penjara dan pengadilan, tidak ada angkatan kepolisian atau pasukan bersenjata untuk membela hukum. Sang pemerintah adalah pribadi yang diterima semua orang sebagai pemimpin, dan ialah orang yang mengikuti isi Quran dan Sunnah, karena di sana tidak terdapat elit penguasa. Sebab jalan Muhammad SAW tegas melarang kepemimpinan berdinasti, dan siapapun yang menerapkan dinasti melanggar bimbingan Allah, maka akibatnya di sana tidak ada kelompok yang karena hasratnya untuk memeras rakyat, memerlukan perangkat penindasan dan perangkat penyaru
untuk menutupi hakikat penindasan itu. Ketika siapa saja di masyarakat Muslim melanggar batasan-batasan Allah, seperti yang disebutkan Quran dan hadits, dengan tindakan yang merusak orang lain atau masyarakat itu secara keseluruhan, maka pelanggar tersebut menghadapi balasan sesuai Quran dan hadits yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui pimpinannya, dan pembalasan itu langsung dilakukan tanpa penangguhan. Tak seorang pun di masyarakat Muslim yang bisa dirampas kemerdekaannya lebih dari 3 hari, tak peduli apapun yang dilakukannya. Setiap orang terkadang condong berbuat salah. Cara penuh kasih yang diterapkan Nabi Muhammad SAW pada mereka yang melanggar batasan Allah. Memberi contoh yang jelas tentang bagaimana cara memerintah kepada semua yang terpilih untuk memerintah. Beliau mengarahkan para pemimpin untuk tidak cepat berkesimpulan sebelum mereka mendengar cerita dari kedua sisi, dan untuk tidak duduk mengambil keputusan jika mereka sedang marah atau sembelit. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membangun penjara. Kenyataan bahwa setiap peristiwa akan ditangani langsung, berarti di sana tidak ada tempat bagi birokrasi atau birokrat ataupun persuratannya. Pada masyarakat Muslim keadilan bukan milik siapa yang membayar biaya-biayanya. Karena di sana tidak terdapat biaya-biaya wajib seperti yang direkayasa di sistem hukum kafir. Setiap orang di masyarakat Muslim yang sudah mengambil kewajiban-kewajiban syariah sebagai tanggung jawabnya,